Halo para pecinta perhiasan, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu, melihat tren perhiasan yang baru saja kita lewati, dan mengintip apa yang akan bersinar terang di masa depan. Kita akan mengupas tuntas analisis tren pasar perhiasan berdasarkan data 3 bulan terakhir di penghujung tahun 2025. Dan yang paling seru, kita akan meramal apa yang bakal jadi primadona di sepanjang tahun ke-2026. Jadi, kalau Anda berencana menambah koleksi, atau bahkan berinvestasi, video ini wajib ditonton sampai habis. Mari kita mulai dengan kilas balik. Selama 3 bulan terakhir, dari September hingga November tahun 2025, dunia perhiasan sangat dipengaruhi oleh dua hal utama. Konsep quiet luxury dan kenaikan harga emas global yang membuat banyak orang berpikir dua kali. Quiet luxury, atau kemewahan yang tidak berteriak, menjadi filosofi utama. Orang-orang lebih memilih perhiasan dengan desain yang bersih, garis-garis halus, dan tidak terlalu mencolok. Kemewahan dinilai dari kualitas bahan dan pengerjaannya, bukan dari ukurannya yang besar. Coba ingat-ingat lagi. Cincin dengan lingkar yang tipis, atau yang biasa disebut thin bands, menjadi sangat populer. Kalung dengan liontin mungil juga menjadi andalan untuk tampilan sehari-hari yang elegan. Semua ini adalah tentang kesederhanaan yang berkelas. Nah, ada beberapa item spesifik yang benar-benar meledak di periode ini. Pertama, cord necklaces, atau kalung tali. Tren ini unik sekali. Rantai emas yang biasa kita lihat digantikan oleh tali, bisa berwarna hitam klasik atau warna-warni cerah, lalu dihiasi dengan liontin emas, atau batuan berukuran sedang hingga besar. Tampilannya jadi sangat syik, sedikit kasual, tapi tetap mewah. Ini adalah cara cerdas untuk menonjolkan liontin, tanpa harus menggunakan rantai emas yang harganya sedang tinggi. Kedua, mutiara berok. Era mutiara yang harus bulat sempurna sudah berlalu. Justru mutiara dengan bentuk tidak beraturan atau organik ini yang dicari. Kenapa? Karena setiap butirnya unik, tidak ada yang sama persis, memberikan kesan artistik dan personal bagi pemakainya. Ketiga, mixed metal. Siapa bilang emas kuning tidak boleh digabung dengan emas putih atau perak? Tren menumpuk cincin atau gelang dari logam yang berbeda warna justru sangat digemari. Ini memberikan dimensi dan kebebasan berekspresi dalam bergaya. Dari sisi pasar, khususnya di Indonesia, ada fenomena menarik. Karena harga emas terus mencetak rekor baru, banyak konsumen yang membeli perhiasan emas, terutama yang kadarnya tua, bukan hanya untuk gaya, tapi juga sebagai aset lindung nilai atau investasi. Makanya, desain yang dipilih cenderung klasik dan tak lekang oleh waktu, dengan pertimbangan agar nilai jual kembalinya tetap tinggi dan mudah diterima pasar. Jadi, faktor investasi sangat memengaruhi pilihan desain selama beberapa bulan terakhir. Sekarang, mari kita bergerak maju dan melihat apa yang akan terjadi di tahun ke-2026. Siap-siap, karena pendulum tren akan berayun ke arah yang sama sekali berbeda. Jika kemarin kita berbicara tentang minimalisme, maka tahun depan kita akan menyambut era maksimalisme dan ekspresi diri yang lebih berani. Gaya utama untuk tahun 2026 adalah bold dan ekspresif. Konsepnya sederhana. More is more. Perhiasan tidak lagi hanya menjadi pelengkap, tapi akan menjadi pusat perhatian. Sebuah statement piece yang mendefinisikan seluruh penampilan Anda. Ukuran perhiasan akan menjadi lebih besar, lebih berani, dan lebih dramatis. Fokus utamanya adalah personalisasi. Konsumen modern, terutama wanita mapan usia 25 tahun ke atas, tidak hanya ingin perhiasan yang cantik, tapi juga yang punya cerita. Mereka ingin perhiasan yang merepresentasikan siapa diri mereka. Karena itu, kita akan melihat kembalinya pesona charm bracelets atau gelang dengan berbagai gantungan unik yang bisa dikoleksi dan masing-masing punya makna tersendiri. Begitu juga dengan liontin inisial, zodiak, atau simbol-simbol personal lainnya yang akan kembali menjadi tren besar. Sekarang, mari kita bicara soal material dan batu permata. Karena ini adalah bagian yang paling menarik. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahunnya batu permata berwarna vibrant, yang cerah, dalam, dan penuh karakter. Lupakan sejenak warna-warna pastel yang lembut.
Kita akan melihat 3 warna utama yang mendominasi. Pertama, hijau pekat dari emerald atau zamrud. Warna hijaunya yang mewah dan dalam memberikan kesan elegan yang tak tertandingi. Zamrud memancarkan aura kemewahan klasik yang kuat. Kedua, biru dalam dari sapphire atau safir. Safir, terutama yang berwarna biru royal, selalu diasosiasikan dengan keanggunan dan kebijaksanaan. Ini adalah warna yang kuat dan menenangkan pada saat yang bersamaan. Dan ketiga, merah menyala dari ruby atau merah delima. Tidak ada yang bisa menandingi keberanian dan gairah dari warna merah ruby. Ini adalah batu permata yang menuntut perhatian. Prediksinya, batu-batu permata berwarna ini akan sering dipasangkan dengan setting emas kuning atau yellow gold. Kenapa? Karena kontras antara warna batu yang cerah dengan kehangatan emas kuning menciptakan tampilan yang luar biasa mewah dan klasik. Ngomong-ngomong soal emas, yellow gold diprediksi akan lebih dominan dibandingkan rose gold di tahun ke-2026. Emas kuning memberikan kesan yang lebih kuat, lebih tradisional, dan hangat. Sangat cocok untuk menopang bata-bata permata yang berani. Lalu, jenis perhiasan apa saja yang akan menjadi superstar? Pertama, cuff bracelets. Ini adalah gelang model cuff yang lebar dan kaku. Bisa dipakai di pergelangan tangan atau bahkan di lengan atas untuk tampilan yang lebih editorial dan dramatis. Kedua, cocktail rings. Lupakan cincin-cincin tipis yang ditumpuk. Tahun depan adalah tentang satu cincin dengan satu batu permata berukuran besar yang benar-benar mencuri perhatian. Cincin ini dirancang untuk menjadi pusat percakapan. Ketiga, kita akan melihat banyak sekali nature motifs, atau motif yang terinspirasi dari alam. Desain berbentuk daun-daun eksotis, kelopak bunga yang mekar, hingga bentuk ular atau serpen yang meliuk elegan, akan sangat populer. Elemen laut seperti cangkang kerang yang dibuat dari emas, juga akan menjadi detail yang menarik. Alam menawarkan inspirasi tanpa batas untuk desain yang organik dan artistik. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita bandingkan secara langsung. Dari sisi gaya, kita beralih dari quiet luxury yang minimalis ke maksimalisme yang bold dan statement. Untuk kalung, tren kalung tali dan rantai tipis akan digantikan oleh rantai yang lebih tebal atau chunky, serta teknik layering atau menumpuk beberapa kalung sekaligus. Pada cincin, dari cincin tipis yang bisa ditumpuk, kita akan beralih ke cocktail ring dengan batu besar atau cincin dengan desain sculptural yang artistik. Dan untuk permata, dari berlian kecil atau mutiara berok yang unik, kita akan jatuh cinta pada warna-warni cerah dari zamrud, safir, dan ruby. Kesan yang ingin dicapai pun berubah. Dari yang tadinya elegan, aman, dan klasik, menjadi lebih berani, personal, dan artistik. Nah, ini bagian pentingnya, terutama untuk Anda yang sudah mapan secara finansial dan ingin membeli perhiasan yang tidak hanya tren, tapi juga investasi berharga. Jika Anda menargetkan segmen wanita usia 25 tahun ke atas, model mana yang paling potensial? Untuk warna batu permata, fokuslah pada zamrud berkualitas baik. Warna hijaunya yang intens sangat disukai karena memberikan kesan dewasa dan berkelas. Zamrud yang dipasang pada cincin emas kuning dengan desain cocktail ring akan menjadi primadona. Ini adalah item yang statement, mewah, dan tak lekang oleh waktu. Untuk model cincin, selain cocktail ring, pertimbangkan cincin dengan desain sculptural yang unik, misalnya berbentuk flora atau fauna yang distilasi menjadi bentuk modern. Cincin seperti ini tidak hanya perhiasan, tapi juga sebuah karya seni kecil yang bisa dipakai. Ini sangat menarik bagi wanita yang menghargai keunikan dan keahlian tangan. Mereka tidak mencari sesuatu yang pasaran. Mereka mencari sesuatu yang merepresentasikan selera mereka yang tinggi. Jadi, langkah selanjutnya bagi Anda adalah, mulailah mencari referensi desain yang menggabungkan elemen-elemen ini. Perhatikan detail potongan batu permata, kualitas setting emas kuning, dan keunikan desainnya. Ingat, di tahun 2026, perhiasan adalah tentang menceritakan siapa Anda dengan cara yang paling indah dan berani. Kesimpulannya, pasar perhiasan sedang bergerak menuju era baru yang lebih ekspresif. Ini adalah waktu yang tepat untuk berani bermain dengan warna, ukuran, dan bentuk.
Tinggalkan zona nyaman minimalis, dan sambutlah kemewahan yang berbicara. Terima kasih sudah menonton analisis tren kami hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk koleksi perhiasan Anda selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar dunia perhiasan. Sampai jumpa di video berikutnya.